Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Hidayatullah dengan NIM 23111403359 dengan kelas 05 TPLK 003. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Mesin Learning, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Waiter Step Prediction menggunakan mesin learning. Proyek ini saya buat sebagai bentuk penerapan konsep-konsep dasar mesin learning, khususnya supervised learning dengan algoritma regresi. Adapun tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memprediksi besarnya tip yang kemungkinan diberikan oleh pelanggan restoran berdasarkan data transaksi sebelumnya. Seluruh proses pengembangan program dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dijalankan pada platform Google Colab. Google Colab saya pilih karena dapat digunakan secara online tanpa perlu melakukan instalasi tambahan, sehingga sangat memudahkan dalam proses pengembangan dan presentasi program. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan secara bertahap dan rinci mulai dari dataset yang digunakan, proses pengolahan data atau processing, pembuatan dan pelatihan model sampai dengan untuk melakukan prediksi pada data baru. Adapun latar belakang dan permasalahan dalam dunia bisnis, khususnya di bidang restoran dan pelayanan jasa, tip merupakan salah satu bentuk apresiasi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Namun, besarnya tip yang diberikan oleh pelanggan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti total tagihan, jumlah orang dalam satu meja, waktu makan, serta karakteristik pelanggan itu sendiri. Dengan memanfaatkan data historis transaksi pelanggan, mesin learning dapat digunakan untuk mempelajari pola-pola tertentu yang mempengaruhi besarnya tip. Oleh karena itu, pada proyek ini saya mencoba menerapkan algoritma mesin learning untuk memprediksi besarnya tip pelanggan berdasarkan beberapa variabel input. Permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan regresi karena target yang ingin diprediksi berupa nilai numerik kontinu. Oke, langsung saja ya ke sel pertama. Di sini sel pertama ada import library. Pada sel pertama, saya melakukan import seluruh library yang dibutuhkan dalam pembuatan program machine learning. Library Pandas digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame, seperti memilih kolom dan mengolah nilai data. Library NumPy yang baris kedua ini digunakan untuk mendukung operasi numerik dan perhitungan matematika yang diperlukan dalam proses machine learning. Dan juga ada yang baris ketiga di sini, Matplotlib, untuk membuat visualisasi grafik sehingga hasil prediksi model dapat ditampilkan secara visual dan mudah dipahami. Selain itu, saya juga mengimpor beberapa library dari Skitlearn seperti Train Test Split untuk membagi data label encoder untuk mengubah data kategori menjadi numerik, Linear Regression sebagai algoritma machine learning yang digunakan serta Mean-Squared Error dan R2-Score untuk mengevaluasi performa model. Sel ini merupakan tahap awal yang sangat penting karena tanpa library ini proses pengolahan data dan pembuatan model tidak dapat dilakukan. Baik, di sini tadi sudah dijelaskan ya, tapi untuk lebih lanjutnya lagi, ini untuk mengimpor library Pandas, mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame, seperti membaca data, memilih kolom, dan mengolah nilai. Oke, di sini tadi penjelasan
tambahannya yaitu untuk operasi numerik nih dalam perhitungan matematika, terutama yang berkaitan dengan array dan perhitungan statistik. Baik, di sini tadi ada import MATLAB. Ini berfungsi untuk membuat grafik dan visualisasi data seperti grafik sebar atau scatter plot. Oke. Dan di sini ada import MATLAB di sini. Oke, yang tadi ya. Oke, lanjut di sini untuk mengimport fungsi train, testsplit dari skitlearn. Ini yang berfungsi membagi data menjadi data training dan data testing. Oke, lanjut lagi di sini baris ini untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Selanjutnya di sini, di sini, nah ini baris di sini itu untuk mengimpor label encoder yang berfungsi mengubah data kategori berbentuk teks menjadi data numerik. Oke, terus di bawahnya lagi di sini untuk sebagai model mesin learning dalam proyek ini seperti itu. Dan juga di sini baris terakhir, ini buat apa? Ini untuk mengimpor metode evaluasi model, yaitu mean squared error dan R-squared core untuk mengukur performa model. Seperti itu. Baik, setelah sel yang pertama selesai, kita lanjut ke sel yang kedua. Pada sel yang kedua ini adalah untuk load dataset. Pada sel kedua, saya memuat dataset tips yang tersedia secara langsung pada library Seaborn. Dataset ini berfungsi sebagai data transaksi pelanggan restoran seperti total tagihan, waktu makan, jumlah orang dalam satu meja, serta besarnya tip yang diberikan pelanggan. Dataset tips sering digunakan dalam pembelajaran machine learning karena strukturnya sederhana, namun cukup representatif untuk mempelajari konsep supervised learning. Setelah dataset dimuat, saya menampilkan 5 baris atau 4 baris nih menggunakan fungsi hid. Tujuannya dari langkah ini adalah untuk melihat contoh data, memahami nama kolom, serta mengetahui jenis informasi terdapat di dalam dataset sebelum masuk ke tahap pengolahan lebih lanjut. Oke, paling di sini penjelasan untuk baris kode programnya. Ini baris ini untuk mengimpor library Seaborn yang menyediakan dataset bawaan serta fungsi visualisasi. Dan ini baris ini untuk memuat dataset tips yang berisi data transaksi pelanggan restoran ke dalam variabel data. Oke, dan data hid ini untuk menampilkan 5 baris pertama atau 4 baris pertama dari dataset agar dapat memahami struktur data dan nilai awal setiap kolom. Jadi pada paragraf kedua ini, maksudnya dalam sel kedua ini, saya memuat dataset tips dari library Seaborn. Data ini berisi informasi transaksi restoran seperti total tagihan, waktu makan, dan tip pelanggan. Data teratas ditampilkan untuk memahami struktur awal dataset. Baik, setelah sel kedua, kita lanjut ke sel yang ketiga. Pada sel ketiga ini di sini untuk melihat struktur dataset. Pada sel ketiga, saya menggunakan fungsi info untuk melihat struktur dataset keseluruhan. Fungsi ini menampilkan jumlah baris dan kolom, tipe data dari setiap kolom, serta informasi mengenai apakah terdapat nilai kosong atau tidak. Langkah ini sangat penting karena sebelum melakukan processing dan pelatihan model, kita harus memastikan bahwa data berada dalam kondisi yang baik dan siap diproses. Dari hasil ini, saya dapat memastikan bahwa dataset tidak memiliki data kosong dan seluruh kolom memiliki tipe data yang jelas. Baik, mari kita melihat dari kodenya. Di sini data info untuk penjelasannya yaitu untuk melihat jumlah data
tipe data setiap kolom, serta memastikan bahwa tidak terdapat data kosong. Jadi sel ketiga ini digunakan untuk melihat struktur dataset secara keseluruhan. Dengan fungsi info, saya dapat memastikan nih tipe data tiap kolom dan mengecek apakah terdapat nilai kosong. Seperti itu. Baik. Mari kita lanjut ke sel yang keempat. Pada sel yang keempat, kita melakukan tahapan processing, yaitu mengubah data kategori menjadi data numerik menggunakan label encoder. Ini. Algoritma machine learning tidak dapat memproses data berbentuk teks, sehingga kolom kategori seperti jenis kelamin, status perokok, hari transaksi, dan waktu makan harus diubah menjadi angka. Proses encoding ini dilakukan dengan membuat objek label encoder, kemudian menerapkannya pada setiap kolom kategori. Setelah proses encoding selesai, saya kembali menampilkan 5 baris pertama dataset untuk memastikan bahwa semua kolom kategori telah berhasil diubah menjadi bentuk numerik. Dan tahap processing ini sangat penting nih karena akan mempengaruhi kualitas model yang dihasilkan. Oke, mari kita jelaskan baris kodenya. Baris pertama, encoder ini untuk membuat objek label encoder yang akan digunakan untuk mengubah data kategori menjadi data numerik. Oke, dan untuk baris sini kedua, ini untuk mengubah data kategori menjadi data numerik. Seperti itu. Lanjut. Ini untuk kategori status perokok nih menjadi nilai numerik seperti itu. Dan ini tadi, mohon maaf, ini untuk mengubah data kategori jenis kelamin menjadi angka agar dapat diproses oleh model seperti itu. Dan ini ada time ya, time untuk mengubah data kategori waktu makan ini menjadi angka. Nah, kalau ini mengubah hari transaksi menjadi nilai numerik seperti itu. Ditutup dengan data.height untuk apa? Untuk memastikan proses encoding itu berhasil. Jadi pada sel keempat ini dilakukan tahap pre-processing, yaitu mengubah data kategori menjadi data numerik menggunakan label encoder. Karena algoritma machine learning tidak dapat diproses dalam bentuk teks. Seperti itu, dan ini adalah hasil dari program yang sudah dijalankan. Ada juga kurva sebagai pembantu pendukung programnya. Seperti itu. Baik, kita ke sel yang kelima. Di sini saya memastikan nih buat sel kelima itu untuk menentukan fitur dan target. Jadi pada sel kelima saya memisahkan data menjadi fitur X dan target menjadi fitur Y. Jadi fitur merupakan variabel input yang digunakan oleh model untuk melakukan prediksi, sedangkan target merupakan variabel output yang ingin diprediksi. Dalam proyek ini, kolom tip dijadikan sebagai target karena tujuan utama dari program ini adalah memprediksi besarnya tip pelanggan. Sementara itu, kolom lainnya seperti total tagihan, jenis kelamin, status perokok, hari, waktu makan, dan jumlah orang dijadikan sebagai fitur. Pemisahan ini merupakan langkah penting dalam supervised learning. Seperti itu. Baik, kita jelaskan kodenya ya. Di sini, pada kode ini, program ini penjelasannya untuk menentukan fitur atau data input dengan menghapus kolom tip seperti itu. Dan untuk barisan kedua untuk menentukan target atau output yang akan diprediksi, yaitu kolom tip seperti itu. Jadi pada sel kelima ini saya menentukan nih fitur dan target. Kolom tip digunakan sebagai target, sedangkan kolom lainnya digunakan sebagai fitur input model. Baik, setelah
Setelah dari sel 5, mari kita ke sel yang ke-6. Di sel ke-6 ini saya membagi data training dan data testing ya. Jadi pada sel ke-6 ini saya membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Sebanyak 80% data yang digunakan sebagai data training untuk melatih model, sedangkan 20% data digunakan sebagai data testing untuk menguji performa model. Pembagian ini dilakukan menggunakan fungsi train test split. Jadi tujuan dari langkah ini adalah agar model tidak hanya menghafal data training, tetapi juga mampu melakukan prediksi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan demikian, performa model dapat dievaluasi secara lebih objektif. Seperti itu. Dan untuk penjelasan programnya, penjelasan barisnya di sini baris pertama sampai dengan ketiga sini ya. Nah, seperti ini untuk apa? Ini untuk data menjadi 80 yang tadi. Baris ini membagi data nih menjadi 80% data training dan 20% data testing untuk menguji performa model. Di pada sel ke-6 ini, data dibagi menjadi data training dan data testing untuk memastikan model dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, lanjut lagi ke sel yang ke-7. Di sini sel ke-7 untuk membuat dan melatih model linear regression. Oke, pada sel ke-7 saya membuat model machine learning menggunakan algoritma linear regression. Linear regression dipilih karena proyek ini bertujuan untuk memprediksi nilai numerik, yaitu besarnya tip pelanggan. Setelah model dibuat, saya melatih model tersebut menggunakan data training. Pada tahap ini, model akan mempelajari hubungan antara fitur input dan target output berdasarkan data yang diberikan. Proses pelatihan ini merupakan inti dari machine learning karena disinilah model belajar dari data. Oke, lanjut ke penjelasan baris programnya. Di sini penjelasannya untuk membuat objek model linear regression. Sedangkan yang kedua di sini, ini tujuannya atau penjelasan programnya untuk melatih model menggunakan data training agar dapat mempelajari pola hubungan antara fitur dan tip. Di pada sel ke-7 ini saya membuat dan melatih model linear regression menggunakan data training. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke sel yang ke-8 ya, yaitu prediksi dan evaluasi model. Pada sel ke-8 ini saya menggunakan model yang telah dilatih untuk melakukan prediksi tahap awal terhadap data testing. Hasil prediksi tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai tip sebenarnya untuk mengevaluasi performa model. Evaluasi dilakukan menggunakan dua metrik nih, yaitu mean squared error dan R-squared score. Mean squared error digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi, sedangkan R-squared score digunakan untuk mengetahui seberapa baik model penjelasan variasi data. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat akurasi dan kualitas model yang telah dibuat. Oke, kita lanjut ke penjelasan programnya. Nah, untuk penjelasan program baris pertama ini digunakan untuk memprediksi nilai tip berdasarkan data testing. Dan untuk baris kedua di sini untuk evaluasi model, di sini untuk menghitung rata-rata kesalahan prediksi model. Dan di sini untuk mengukurnya seberapa baik model menjelaskan data gitu. Nah, nanti di print deh di sini. Nah, ini untuk menampilkan hasil evaluasi model. Nah, seperti itu. Jadi, pada sel ke-8, model dievaluasi menggunakan mean squared error dan R-squared score untuk mengetahui tingkat akurasi dan performa model. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke sel yang ke-9. Di pada sel ke-9, saya membuat visualisasi grafik sebar ya. Antara nilai tip aktual dan nilai tip hasil prediksi.
Visualisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara visual mengenai performa model. Jika titik-titik pada grafik mendekati garis lurus nih, maka dapat dikatakan bahwa hasil prediksi model cukup baik. Visualisasi ini membantu dalam memahami hasil model secara lebih intuitif dibandingkan hanya melihat angka evaluasinya saja. Baik, lanjut ke penjelasan programnya. Di sini ada plt.scatter. Ini buat apa nih? Ini penjelasannya untuk membuat grafik sebar antara nilai aktual dan nilai prediksi. Dan di sini sampai show nih. Nah, ini untuk memberi label dan menampilkan grafik seperti itu. Jadi pada sel ke-9 ini menampilkan visualisasi perbandingan antara tip aktual dan hasil prediksi model untuk melihat performa model secara visual. Oke. Baik, lanjut ke sel yang terakhir, sel 10. Untuk prediksi data baru ya di sini. Pada sel terakhir, saya membuat data baru dalam bentuk data frame untuk mensimulasikan penggunaan model di dunia nyata. Data ini memiliki struktur yang sama dengan data training agar dapat diproses oleh model. Setelah data dibuat, saya menggunakan model untuk memprediksi besarnya tip berdasarkan data tersebut. Hasil prediksi ini menunjukkan bahwa model yang telah dibuat dapat digunakan untuk memprediksi tip pelanggan berdasarkan informasi transaksi yang diberikan. Tahap ini menggambarkan bagaimana model machine learning dapat diterapkan dalam situasi nyata. Oke, kita lanjut ke penjelasan programnya berbaris. Dari sini sampai dengan tanda kurung sini. Nah, ini untuk apa penjelasannya? Untuk membuat data baru dalam bentuk data frame dengan struktur yang sama seperti data training. Gitu. Dan di sini untuk memprediksi tip berdasarkan data baru. Dan terakhir di print untuk menampilkan hasil prediksi tip. Tuh, jadi untuk sel yang terakhir ini atau sel 10 ini saya melakukan prediksi menggunakan data baru sebagai apa? Sebagai simulasi penerapan model di dunia nyata. Seperti itu. Jadi sebagai penutup dari presentasi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa proyek Waiters Tip Prediction merupakan contoh penerapan konsep machine learning pada permasalahan nyata di dunia industri jasa, khususnya pada bidang restoran. Jadi melalui proyek ini kita dapat melihat bahwa data transaksi pelanggan yang sebelumnya hanya bersifat arsip sebenarnya dapat diolah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang bernilai dengan menggunakan algoritma linear regression. Model mampu mempelajari hubungan antara beberapa variabel seperti ketagihan, waktu makan, jumlah pelanggan, serta karakteristik pelanggan terhadap besarnya tip yang diberikan Waiters. Tuh. Jadi kedepannya proyek ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan mencoba algoritma machine learning yang lain yang lebih kompleks, menambahkan fitur tambahan atau menggunakan teknik processing yang lain, atau yang lebih optimal agar akurasi model dapat ditingkatkan. Ya, demikian presentasi proyek UAS atau Project UAS Machine Learning dengan judul Waiters Tip Prediction yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak yang saya hormati dan teman-teman juga yang saya hormati. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, saya dengan senang hati siap untuk menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.